Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Nurmizan SHUM MA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ilmu mantik serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang al-mufrad dan al-murakkab. Di sini saya Lutfi Kalbia Zahra selaku moderator dan juga sebagai pemateri yang akan membimbing jalannya diskusi ini dengan dua teman saya yaitu Sa'an dan Hanif dan Murtafiah. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Murtafiah. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menggantikan materi dari saudari Murtafiah karena terdapat kendala, yaitu mengenai pengertian lafaz. Lafaz adalah susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Istilah lafaz berasal dari bahasa Arab dan diartikan sebagai kata dalam bahasa Indonesia yang diberikan pada rangkaian huruf abjad atau susunan beberapa huruf yang mempunyai arti. Jika lafaz tidak mempunyai arti, maka rangkaian huruf itu tidak dapat disebut sebagai lafaz, seperti kayu, batu, air, dan lain-lain. Dan lafaz ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sa'ad dan Hanif. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan paparan presentasi yang sudah disampaikan Murtafiah tadi, yaitu tentang lafaz mufrad. Lafaz mufrad terdiri dari dua kata, yaitu lafaz dan mufrad. Lafaz artinya kata-kata, sedangkan mufrad artinya satu kata. Dalam istilah ilmu mantik, lafaz adalah kata-kata yang tidak mempunyai bagian, yang masing-masing bagian itu menunjukkan kepada makna yang dikandungnya sendiri. Di situ dilihat dari segi jenisnya, lafaz mufrad terbagi menjadi tiga, yaitu ada isim, fiil, huruf atau adat. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi bentuknya. Lafaz mufrad terbagi yaitu lafaz yang tidak memiliki bagian suku kata sama sekali. Misalnya lafaz yang terdiri dari satu huruf, contoh huruf waw atau ba dalam bahasa Arab dan i dalam bahasa Inggris dan lain-lain. Selanjutnya itu lafaz yang memiliki bagian suku kata, tetapi jika dipisah bagian itu tidak mempunyai arti sama sekali. Contoh kha dalam kata khair dan lain-lain. Dan yang terakhir itu lafaz yang mempunyai bagian kata tersusun dari dua kata atau lebih dan menunjukkan satu arti atau maksud. Contoh kata Abdullah, yaitu sebuah nama. Kata abdu mempunyai arti tersendiri, yaitu seorang hamba, sebagaimana juga kata Allah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Sa'ad dan Hanif yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang lafaz murakkab. Lafaz murakkab terdiri dari dua kata, yaitu lafaz dan murakkab. Lafaz artinya kata-kata dan murakkab artinya disusun atau dirangkai.
Jadi lafadz murokab ini artinya kata-kata yang disusun atau dirangkai baik dari 2, 3, 4 ataupun lebih dari itu. Tapi dari pengertian lafadz mufrad dan lafadz murokab ini terdapat perbedaan pendapat antara ahli mantik dan ahli nahwu tentang pengertian ini. Ahli mantik melihat lafadz pada maknanya, bukan pada jumlah lafadznya. Artinya, susunan lafadz yang jumlahnya lebih dari satu kata tetapi menunjukkan makna satu tetap disebut sebagai lafadz mufrad. Contohnya meja, kursi, rumah, Nur Hamzah, Ahmad Zikrillah. Nah, itu adalah contoh dari lafadz mufrad. Sedangkan ahli nahwu lebih melihat pada bentuk dan jumlah susunan kata, sehingga lafadz seperti Muhammad Abdullah Syafi'i tidak dapat disebut lafadz mufrad. Jadi terdapat perbedaan. Jika ahli mantik melihat lafadz pada maknanya, seperti tadi contoh Nur Hamzah, walaupun dia memiliki dua kata, tapi dilihat dari makna, Nur Hamzah itu orang yang sama, jadi dia maksud ke mufrad. Sedangkan ahli nahwu lebih melihat pada bentuk dan jumlah susunan kata. Jadi contoh seperti Muhammad Abdullah Syafi'i ini memiliki tiga kata, Muhammad, Abdullah, dan Syafi'i. Walaupun itu masuk ke satu makna, tapi menurut ahli nahwu ini tidak dapat disebut lafadz mufrad karena melihat pada bentuk dan jumlah susunan kata. Dan lafadz murokab itu dibagi menjadi dua macam, yaitu lafadz murokab tam dan lafadz murokab nakis. Yang pertama, lafadz murokab tam adalah kata-kata yang dirangkai atau disusun sedemikian rupa sehingga memberi pengertian yang lengkap. Dengan begitu, pendengar dapat dengan mudah mengerti maksudnya. Dalam bahasa Indonesia, murokab tam ini disebut seperti kalimat efektif atau kalimat sempurna. Contohnya, Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia dan Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan. Kalimat tersebut sudah jelas, sudah sempurna. Yang kedua yaitu lafadz murokab nakis. Lafadz murokab nakis adalah rangkaian kata yang belum memberikan pengertian efektif atau sempurna. Dia masih kalimat gantung, jadi pendengar atau pembaca sulit mengerti maksudnya. Contoh, rumah besar itu, bapak guru itu, yang mengarang buku. Semua rangkaian kata tersebut merupakan murokab nakis karena masih kurang pengertiannya. Dan rangkaian-rangkaian kata itu akan sempurna jika dilengkapi dengan misalkan tadi rumah besar itu menjadi rumah besar itu terbakar, bapak guru itu menjadi bapak guru itu disiplin, dan yang mengarang buku itu Sumarsono. Nah, itu akan menjadi kalimat yang efektif. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf. Dan lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup diskusi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.